ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد ikhwah dan juga akhwat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hadis yang 600 hadis yang 631 insyaallah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah SAW qala inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya di antara kalian yang paling aku cintai, wa aqrabikum minni majlisa, dan yang paling dekat tempat duduknya, yaumal qiyamati, pada nanti hari kiamat, yang dekat tempat duduknya dariku nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Wa inna baghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang paling aku murkai ataupun yang paling aku benci dan yang paling jauh tempat duduknya nanti dariku pada hari kiamat adalah athartharuna, adalah orang yang banyak ngomong, adalah orang yang banyak bicara, tentunya bicara yang dibuat-buat di sini. Wal mutasyaddiquna, dan orang yang sok pintar dalam bicara. Wal mutafayhiquna, dan juga mutafayhiqun. Di saat para sahabat mereka bertanya, ya Rasulullah, qad alimna athartharuna al-mutasaddiqun. Ya Rasulullah, kami sudah tahu tentang istilah athartharuna dan juga al-mutasaddiqun. Sedangkan yang tidak kami tahu, yang belum kami ketahui adalah al-mutafayhiqun. Al-mutafayhiqun itu apa ya Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad beliau menjawab, al-mutakabbirun, yaitu orang-orang yang takabur. Kita bahas saat ini ya ikhwah sekalian tentang ketiga istilah ini. Di penjelasan ataupun di kosakata disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, itu atharthar itu adalah katsirul kalami takallufan, yaitu orang yang banyak bicara dan terlalu dibuat-buat, tidak bicara secara normal. Kata-katanya diatur, disusun terlebih dahulu, sehingga nanti ada unsur-unsur seakan-akan ini orang ngomong dengan model-model ada irama di huruf terakhirnya. Ini termasuk asar-saruna, karena terlalu dibuat-buat. Kemudian di sini juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menyebutkan arti kata al-mutasyaddiq itu adalah yatakallamu bil fihi tafasuhan wa ta'dhiman li kalamihi, yaitu orang yang ngomong sampai kebak ataupun sampai penuh mulutnya dan disok-sokkan pintar, difasih-fasihkan untuk bertakabbur dalam omongannya. Ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita langsung bacakan ataupun kita bahas masalah syarah dari hadis ini ya ikhwah sekalian ya, insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Pembahasan hadis ini masih berada di bab husnul khuluq, tentang pekerti yang baik. Sesungguhnya tentunya orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, sebagai Rabb umat manusia, sebagai ilahnya umat manusia yang disembah satu-satunya. Di samping itu pula
Orang yang terbaik ini adalah di samping dia perhatian terhadap hak Allah SWT, dia juga tunaikan hak-hak umat manusia yang lainnya. Berarti ya ikhwah sekalian, orang yang terbaik bukanlah orang yang hanya fokus masalah ibadah saja, tetapi juga difokuskan menyangkut masalah muamalat. Interaksi kita kepada orang-orang sekitar, tindak tanduk kita kepada orang-orang sekitar, kesopan santunan kita terhadap orang-orang sekitar, itu juga menjadi pokok perhatian dalam agama Islam. Sehingga walaupun toh misalnya ada sebagian di antara orang dia rajin ke masjid dan dia juga rajin sholat, kalau akhlaknya buruk maka kurang berarti dalam agama Islam. Sehingga di saat Nabi Muhammad SAW, beliau ada orang yang dia ini ataupun seorang perempuan yang ini dia disebutkan tentang banyak puasanya, banyak ibadahnya, tetapi dia ini suka nyakitin tetangga-tangganya. Nabi Muhammad beliau mengatakan hiya finnar, wanita ini berada dalam neraka. Artinya dalam agama Islam tidak cukup sekedar ibadah tanpa diseimbangkan dengan akhlaknya, sehingga ada pendukung dari segi ibadah dan juga dari segi muamalah. Bagaimana cara kita bicara terhadap orang lain, bagaimana kesopan santunan kita di saat bicara dengan orang yang lebih sepuh dan orang yang lebih dewasa daripada kita, bagaimana kita bersikap dengan orang lain, itu juga nanti menentukan posisi kita di kedekatan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Itu tidak hanya yang ada dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis. Bahkan kalau kita perhatikan ya ikhwah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah. Perintah sholat dan juga perintah nunaikan zakat dibarengkan dengan masalah akhlak. Wa qulu lin-nasi husna, kalian ucapkanlah perkataan yang baik pada umat manusia. Baru kemudian diikuti oleh wa aqimus shalah, kalian dirikanlah sholat dan kalian tunaikanlah zakat. Berarti di saat kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhusnul khuluq, kemudian kita memang berakhlak baik misalnya, maka secara otomatis kita itu melaksanakan perintah Allah SWT, yang mana Allah juga perintah kepada umat manusia untuk zakat, untuk puasa, untuk sholat. Husnul khuluq diperintahkan, untuk ibadah juga diperintahkan. Kalau kita perhatikan sebagian hadis yang lain ya ikhwah, hadis disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dalam riwayat Mundhir rahimahullah, Nabi Muhammad beliau mengatakan sebuah hadis yang sangat masyhur, ittaqillaha haitsu ma kunta. Kalian bertakwalah kepada Allah SWT dimanapun kalian berada. Yang berkali-kali kita bahas menyangkut masalah ketakwaan. Kita berbuat sesuatu yang mana sesuatu tersebut nanti bisa menjadi penghalang antara diri kita dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut sebagai ketakwaan. Dengan cara bagaimana? Ada suatu perintah dijalani, ada suatu larangan dijauhi. Ini adalah ada unsur ketakwaan dan perlu untuk kita perhatikan. Semakin orang itu dia sering bertakwa dalam segala tindak tanduknya, maka nanti yang terjadi Allah Subhanahu wa taala yaj'al lahu makhraja. Ini kita sampaikan di pertemuan sebelumnya kemarin. Ada solusi yang akan diberikan oleh Allah SWT di saat orang tersebut bertakwa dalam segala pekerjaan dia, baik dalam bisnis dia, baik dalam membuka jasa dia, baik dalam pekerjaan dia yang di mana saja. Di saat nanti dibareng suatu ketakwaan, dia takut pada Allah SWT dan tidak mengambil harta orang lain tanpa hak, maka Allah akan memberikan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Wa yaj'al lahu makhraja, akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra, dan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad dalam hadis ini, ittaqillaha haitsu ma kunta. Engkau bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Wa adbillah sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk ikuti dengan perbuatan baik. Karena kenapa?
Karena nanti kesalahan tersebut akan dihapuskan dengan kebaikan yang telah kita laksanakan. Kalau kita merasa telah berbuat suatu kesalahan, segera tebus dengan melaksanakan suatu kebaikan. Harapan kita bahwa kesalahan yang telah kita laksanakan akan terhapus dengan sendirinya di saat kita itu melaksanakan suatu kebaikan. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian beliau mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah umat manusia dengan akhlak yang baik. Berarti ini ya ikhwah sekalian, ada hak Allah yang diperhatikan oleh seorang hamba, yaitu kita disuruh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mendapatkan ketakwaan dari kita karena Dia pemilik segala-galanya. Dibarengkan ketakwaan tersebut, hak Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan dibarengi akhlak terhadap umat manusia. Sehingga Nabi Muhammad beliau mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah umat manusia dengan akhlak yang baik. Jadi ya ikhwah sekalian, tentunya dari beberapa kali pertemuan kita masih membahas masalah husnul khuluq. Ini termasuk bab yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin yang cukup banyak hadis-hadisnya. Karena memang agama Islam bukan sekedar syiar ta'abudi. Bukan hanya masalah ibadah, tapi juga ta'amuli yang menyangkut masalah muamalah terhadap orang lain. Bagaimana cara bermuamalah dengan Allah SWT, bagaimana cara bermuamalah terhadap sesama umat manusia. Termasuk bermuamalah terhadap makhluk selain umat manusia, terhadap binatang mungkin, ataupun terhadap sesuatu yang gaib mungkin. Sebagian di antara hadis kita disuruh untuk berakhlak baik terhadap sesuatu yang gaib. Apa di antara dilarang untuk membuang air kecil di lubang karena khawatir di sana ada saudara yang berupa dari bangsa jin. Berarti muamalah agama Islam, akhlak yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya menyangkut masalah muamalah kita terhadap umat manusia, tetapi juga terhadap sesuatu yang gaib, terhadap juga nanti menyangkut masalah binatang. Contohnya bagaimana di saat Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan idza dzabhtum fa'ahsinu dzabhahu kama qala alaihi wasallam. Di saat kalian menyembelih, maka perbaikilah cara menyembelihnya. Jangan ada unsur siksaan, jangan ada unsur nakut-nakutin, sehingga disuruh untuk menyembunyikan senjata ataupun golok-goloknya. Ini adalah akhlak dalam agama Islam. Terhadap binatang ada akhlaknya, sehingga nggak ada mungkin seorang Islam itu nggak ada yang istilahnya menggoreng ikan hidup-hidup. Kemudian sebagian tubuhnya digoreng, sebagiannya dibiarkan hidup, kemudian ditaruh di atas piring. Ini nggak akan dilaksanakan oleh seorang muslim, karena seorang muslim dia berakhlak walaupun toh misalnya ada sebagian di antara orang kafir, ada sebagian di antara orang-orang yang tidak tahu agama praktek model-model semacam ini. Konon katanya lebih lezat daripada ikannya yang mati. Seorang muslim dia nggak mungkin melaksanakan hal yang semacam itu karena adab, karena akhlak. Tidak hanya ataupun dalam agama Islam tidak hanya perhatian masalah ibadah, tapi juga akhlak terhadap sama umat manusia, ataupun terhadap binatang ataupun hewan, ataupun terhadap sesuatu yang gaib. Ini adalah yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi akhlak ya ikhwah sekalian, akhlak. Jadi perlu untuk kita keseimbangkan. Yang kemarin kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, ada orang membawa pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, atau pahala-pahala yang lainnya. Nanti datang pada hari kiamat, sedangkan dia juga membawa dosa-dosa yang dia laksanakan. Menzalimi orang lain, nempeleng orang lain tanpa hak, mengambil harta orang lain, menuduh orang lain telah berbuat zina, ataupun yang lain sebagainya. Ini adalah nanti kalkulasinya pada hari kiamat. Sehingga di saat nanti kebaikan dia yang telah dia bayarkan terhadap orang yang telah dia zalimi, semua telah habis, sedang kesalahan telah masih ada. Maka nanti bagaimana? Kesalahan orang dizalimi akan diambil, dikasihkan terhadap orang yang menzaliminya, sehingga kemudian dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana? Perlu diseimbangkan, menyangkut masalah ibadah dan juga menyangkut masalah akhlak ataupun menyangkut masalah pekerti. Saat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ini hadisnya hadis yang sahih disebutkan oleh beliau.
dalam kitab Irwaul Ghalil. Di masa pemerintahan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada suatu kasus, kemudian beliau nanya saksi, ini siapa saksinya? Kemudian datang seorang laki-laki yang siap untuk memberikan suatu persaksian. Kemudian sahabat Umar beliau mengatakan, "Ana la a'rifuk." Ana enggak kenal dengan ente. Ana enggak kenal dengan ente. Kemudian beliau mengatakan, enggak jadi masalah kalau seandainya ana enggak kenal dengan ente. Tapi apakah ada orang lain yang kenal dengan ente? Ente ini berhak untuk memberikan suatu persaksian ataukah tidak? Apakah ente orang adil ataukah tidak? Kemudian ada sebagian di antara orang di zaman beliau, kemudian dia mengatakan, "Ana arifu." Ana mengenal beliau ya khalifah. Ana mengenal laki-laki. Kemudian sahabat Umar beliau mengatakan, "Bi ayyi syai'in ta'rifu?" Antum tahu laki-laki ini dari segi apa? Kemudian dijawab dari segi keadilan dan juga keutamaannya. Kemudian sahabat Umar bin Khattab beliau mengatakan, "Fa huwa jarukal adna alladhi ta'rifu lailahu wa naharahu." Apakah antum adalah orang ataupun tetangga terdekatnya yang mengetahui keadaan siang malamnya dan juga dia kemana dan juga dia datang dari mana? Kemudian dijawab enggak. Kemudian sahabat Umar beliau mengatakan, "Fa mu'amiluka bin dinari wa darahim alladzaini yustadallu bihima 'alal wara." Apakah antum pernah bermuamalah dengan laki-laki ini dengan dirham ataupun dengan dinar yang menjadi suatu indikasi bahwa laki-laki ini adalah orang yang wara? Pernah kita sebutkan sebelumnya definisi dari al-wara oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid. Beliau mengatakan bahwa al-wara adalah tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang berpotensi membahayakan dirinya saat berada di akhirat disebut sebagai al-wara. Kalau ente bilang bahwa ente mengenal laki-laki ini, apakah ente pernah bermuamalah dengan menggunakan uang baik dinar ataupun dirham dengan laki-laki ini yang menunjukkan bahwa laki-laki ini adalah seorang yang wara, yang tidak akan mengambil sesuatu membahayakan nanti di saat berada di akhirat? Kemudian dijawab, "La." Farafiqukal fi safaril ladzi tadallu bihi ala makarimil akhlaq. Apakah antum juga pernah bermusafir dengan laki-laki ini yang bisa menjadi suatu penanda atau indikasi bahwa laki-laki ini adalah seorang yang baik akhlaknya? Karena nanti nampaknya seorang itu bisa diketahui dari segi di saat kita bermusafir dengan dia akan nampak apakah dia orang yang suka sholat atau tidak. Bagaimana nanti di saat dia lagi bermusafir, apakah dia adalah seorang yang egois ataukah nanti memperhatikan masalah rombongannya? Ketahuan semuanya. Termasuk tadi ini adalah kalau kita pernah bermuamalah yang menyangkut masalah uang dengan si fulan, kemudian dia orangnya sangat berhati-hati, merelakan sesuatu yang mungkin ada unsur syubhat sedikit dia nggak mau misalnya, kelihatan di saat kita bermuamalah dengan dia. Sahabat Umar bin Khattab beliau mengatakan, "Apakah ente pernah bermuamalah fa mu'amiluka bidinari wa bidirham?" Apakah antum pernah bermuamalah dengan laki-laki ini yang bisa menjadi suatu tanda bahwa laki-laki ini adalah seorang yang wara? Ternyata juga enggak. Kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Lasta ta'rif." Kalau begitu ente enggak mengenal dia. Jadi penilaian seorang terhadap orang lain itu tidak bisa dinilai sepintas kemudian bisa langsung dijadikan sebagai suatu anggapan ataupun suatu penilaian. Perlu dilihat lebih lama, perlu diselidiki apakah si fulan akhlaknya dia baik ataukah tidak. Di antaranya dengan standar musafir tadi itu, ataupun di antaranya adalah dengan cara-cara kita bisa bermuamalah dengan orang tersebut. Ya ikhwah sekalian, ini berarti tentang masalah pentingnya masalah akhlak. Sehingga tadi itu di awal disampaikan juga bahwa seorang perempuan yang disebutkan dia adalah ahli puasa, dia adalah ahli zakat dan banyak dibilang oleh sahabat bahwa dia adalah banyak sholatnya, tetapi dia itu suka untuk menyakiti tetangganya dengan menggunakan lisannya. Dibilang Nabi Muhammad SAW, "Hiya finnar," dia masuk dalam neraka. Sedang ada sebagian di antara orang yang mungkin sedekahnya sedikit dan dia hanya bersedekah dengan al-laban al-mujaffaf ataupun susu kering kemudian disedekahkan, berarti sedikit dan tidak terkenal sebagai orang yang ahli ibadah yang sangat banyak. Cuman dia ini sangat baik dan tidak suka menyakiti orang lain ataupun tangganya. Dijawab Muhammad SAW, "Huwa fil jannah," ataupun hiya fil jannah, dia berada dalam surga. Berarti ibadah nggak cukup tanpa adanya muamalah. Dan muamalah juga nggak cukup tanpa adanya kelurusan dari segi akidah. Kalau misalnya kita mempelajari, misalnya kita belajar masalah sholat ataupun ibadah,
ataupun hukum-hukum fikih, kemudian menyangkut masalah muamalah ataupun akhlak, ataupun nanti plus menyangkut masalah tauhid. Yang menyangkut masalah tauhid ini dimasukkan sebagian ulama dalam kategori muamalah terhadap Allah SWT ataupun akhlak terhadap Allah SWT. Sehingga usahakan kalau misalnya kita ngadain kajian, minimal ada muatan fikihnya, hukum-hukum fikihnya, ada muatan akhlaknya, dan ada muatan akidah ataupun tauhidnya. Ini yang perlu untuk diperhatikan. Oke lah kalau misalnya sebagian di antara kaum muslimin mereka ogah untuk belajar bahasa Arab, walaupun aslinya ada suatu nilai-nilai bagi seorang muslim. Karena nanti di antara bentuk ataupun di antara pendukung biar kita khusyuk kepada Allah SWT di saat ibadah itu adalah memahami apa yang kita baca di saat kita lagi sholat. Biar bukan hanya sekedar rutinitas belaka. Kalau seandainya nggak memungkinkan, baca terlebih dahulu nanti apa yang akan kita baca dalam sholat terjemahannya. Kalau seandainya juga nggak memungkinkan, minimal nanti yang kita pelajari adalah fikih, kemudian masalah akhlak termasuk dalam kitab Riyadhus Shalihin, ataupun nanti menyangkut masalah akidah, fikih, akhlak, akidah. Ini perlu untuk diseimbangkan. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mensyarih hadis ini ya ikhwah sekalian. Tadi ini kan pembahasannya adalah orang yang paling dicintai, ahabbu ilayya, dan juga aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, kama qala sallallahu. Orang yang paling banyak, yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW, dan juga orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Nabi Muhammad SAW, itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Tadi itu adalah hadisnya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa semakin orang itu baik akhlaknya, maka dia semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Semakin buruk akhlaknya, otomatis dia semakin jauh dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau membahas juga di sini ini as-sarsar. Tadi kan ada perkataan as-sarsaruna, yaitu orang yang banyak omongannya. Yatakallam katsiran fima ya'ni wa ma la ya'ni, baik yang menyangkut masalah penting ataupun enggak penting. Kecuali beliau menyebutkan kalau misalnya kondisinya adalah sebagaimana saat ini, yang tentunya yang banyak ngomong adalah ana daripada antum. Ini dikecualikan. Karena kenapa? Karena memang diminta untuk menyampaikan sesuatu. Yang dibahas di sini ini adalah misalnya di percakapan yang biasa, obrolan biasa. Kemudian dia ngobrol dengan orang lain. Orang lain tidak diberikan suatu kesempatan sedikit pun untuk ngomong. Pengennya dia menyampaikan, padahal nggak ada hak sama sekali. Padahal haknya sama yang ada di suatu majelis. Ini yang perlu diperhatikan, disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kadang-kadang kalau orang, ya ikhwah sekalian, ini juga disebut oleh beliau, fal kalimatu tasbiqul aql. Jadi kalau orang itu nanti menjadikan perkataannya ataupun lidahnya sebagai pemimpinnya, maka yang terjadi perkataannya dia itu mendahului akalnya. Kalau perkataan mendahului akalnya, maka nanti yang menjadi kendali itu adalah lisan daripada akalnya. Kalau sudah begitu nanti bagaimana? Mungkin dia akan terjatuh dalam pembahasan yang diharamkan, menyangkut masalah kehormatan orang lain, menyangkut masalah ghibah, menyangkut masalah hal-hal yang lainnya. Di saat sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, inna lamu'akhaduna bima tatakallamu bihi." Ya Rasulullah, apakah kami juga akan disiksa, akan diberikan suatu hukuman dengan hal-hal yang kita omongkan? Nabi Muhammad kemudian beliau di antara perkataan beliau mengatakan, wa hal yukabun nas fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah umat manusia dia itu ditelungkupkan ke dalam neraka? Sebabnya adalah karena omongannya. Karena omongannya. Karena kenapa? Karena dia kebablasan dalam membahas sesuatu. Karena dia terlalu hobi untuk nyinyir. Karena dia terlalu hobi untuk melepaskan segala yang dia ketahui. Padahal nggak semua yang diketahui itu tidak harus diucapkan. Ada sebagian hal yang perlu untuk kita rahasiakan. Ada sebagian hal yang perlu untuk kita rem di saat membahasnya.
Sehingga nanti bagaimana? Sehingga kalau dia dilepaskan lidahnya tanpa ada suatu batasan-batasan sama sekali, maka nanti ini jatuh ke arah atsaruna tadi ini. Ya ikhwas sekalian, ya insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi ini kemudian ada pembahasan tentang masalah al-mutafaihiqun, itu adalah al-mutakabbir, yaitu orang-orang yang takabbur, baik dari segi omongannya, baik dari segi sifat-sifatnya, menganggap orang lain lebih rendah ataupun merendahkan orang lain. Ini termasuk dalam kategori al-mutafaihiqun. Kemudian ini alhamdulillah selesai untuk pembahasan masalah husnul khuluq. Kemudian pembahasan berikutnya ini adalah bab yang ke-74. Babul hilmi wal anati war rifqi. Bab tentang sikap santun, tidak tergesa-gesa karena kehati-hatian, dan juga lemah lembut. Pembahasan ini ya ikhwah tentunya sangat ada korelasinya dengan pembahasan menyangkut masalah husnul khuluq. Karena ketiga sikap ini yaitu al-hilmu, kemudian wal anatu, kemudian war rifqu, ini adalah termasuk dalam sifat husnul khuluq yang dimiliki oleh umat manusia. Sebagian ulama mereka mendefinisikan tentang masalah ilmu ini ya ikhwah, ini sekedar pendahuluan sebelum kita membahas masalah firman Allah SWT disebutkan di sini. Kita kasih pendahuluan dari al-hilmu ini, kata para ulama, di antaranya adalah zammun nafsi 'inda wujudi dawa'il ghadab, yaitu menahan diri ketika ada alasan untuk marah. Menahan diri ketika ada alasan untuk marah. Au 'inda husul ghadab, ataupun di saat kemarahan muncul kemudian dia bisa menahan diri atau mengendalikannya, ataupun kabhi jamahin nafsi, ataupun mengendalikan perasaan dia, asaytarati alal masyair, mengendalikannya, antahakkama fihi wa anturawidu nafsaka hina matatishu nafsu halal ghadab, dan juga menjinakkan diri ketika jiwa menjadi sembrono ataupun gegabah di saat dalam keadaan marah. Ini adalah al-hilmu, berarti nanti menyangkut masalah bisa menahan diri dari rasa amarah. Di saat faktor membuat amarah itu ada, kemudian dia bisa menahan diri. Nabi Muhammad SAW ini terdapat dalam suatu hadis, walaupun toh ini hadisnya didhaifkan oleh para ulama. Hadisnya didhaifkan oleh para ulama. Yang menyangkut masalah apa? Yang menyangkut perkataan Nabi Muhammad SAW, sebuah hadis yang dhaif, nanti kita sampaikan nanti insyaallah. Innal ghadaba jamratun fi qalbi ibni Adam. Sesungguhnya kemarahan itu adalah bara api yang berada di hati anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Amma ra'aitum ila humrati 'ainihi wa intifakhi awdajihi. Kenapa Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan begitu? Karena apakah kalian melihat di saat ada orang marah kemudian kelihatan matanya yang melotot dan juga mungkin mukanya yang memerah. Faman hassa bi syai'in min dzalika falyalsik bil ardi. Orang yang merasa begitu, maka nanti bagaimana? Maka hendaklah dia ini menempelkan dirinya di tanah. Ini sebagian di antara ulama mendhaifkan, sebagian lain menghasankan, termasuk Imam Tirmidzi rahimahullah. Dalam keadaan begitu ya ikhwas sekalian, di antara solusi yang diberikan Nabi Muhammad SAW adalah apa? Adalah perlu untuk berwudu. Tetapi ini hadisnya adalah hadis yang dhaif. Tetapi anehnya, sebagian di antara ulama termasuk al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dan juga ulama-ulama yang lainnya menjadikan wudu itu sebagai suatu solusi, tetapi tidak berdasarkan ataupun tidak atas pertimbangan ngikutin suatu hadis, karena memang hadisnya adalah hadis yang dhaif. Tapi dari siapa? Dari segi medis katanya. Dari segi medis. Kalau hati kita itu panas, maka perlu untuk disiram dengan air. Umat Islam perlu untuk berwudu.
Ini banyak dibahas oleh para ulama termasuk Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, termasuk Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ajma'in. Itu di antara solusi yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW di saat seorang Islam itu dia dalam kondisi marah. Termasuk di antaranya adalah perlu merubah tempat duduk, kalau ataupun tempat-tempatnya. Kalau sebelumnya dia berdiri maka perlu untuk duduk. Karena kenapa? Karena di antara kemanfaatannya ya ikhwah sekalian, tentunya kalau orang berdiri dia mudah untuk nempeleng orang lain, mudah untuk mendekati lawan bicaranya. Kalau kita marah saat ini misalnya, ataupun rata-rata orang yang marah, kalau misalnya posisi sebelumnya dia duduk, dia malah berdiri. Berdiri ada unsur penantangan di sana. Sehingga bagaimana? Sehingga kalau sudah marah, kadang-kadang dia lupa daratan. Kadang-kadang sampai menzalimi, sampai terjadi suatu KDRT dalam rumah tangganya, sampai kadang-kadang terjadi suatu pembunuhan terhadap orang lain, padahal cuma sekedar gesekan motor sama mobil ataupun motor sama motor, sampai terjadi suatu penusukan di jalan raya. Karena kenapa? Karena rasa amarah tidak dibendung. Ini yang terjadi. Sehingga karena faktor kemarahan, sesuatu yang sebelumnya dibangun dia bertahun-tahun, karena rasa amarah yang sepintas, kemudian dia sampai merusak barang-barang yang dia miliki, mecahin lemari, mecahin piring, bakar rumah, bakar motor yang dia miliki sendiri. Karena kenapa? Karena rasa amarah. Orang yang dalam keadaan semacam ini hendaknya dia tidak memutuskan sesuatu. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW beliau melarang apa? Kalau misalnya ada seorang hakim, dia itu dalam kondisi marah, maka jangan mutusin sesuatu. Karena kenapa? Karena nanti keputusannya dia tidak akan bisa objektif. Sehingga bagaimana terjadi? Kalau seandainya ada suatu tindakan yang terjadi yang keluar dari orang marah, kemudian habis marah, setelah reda, kemudian rasa sesal itu ada. Rasa penyesalan ada, sehingga yang terjadi adalah yang paling bahagia adalah kelompok setan. Tadi ini ya ikhwah, tadi ini adalah masalah al-hilmu. Apakah bisa dilatih? Bisa dilatih. Kata Nabi Muhammad SAW, pernah kita sebutkan hadis-hadis yang sahih, innamal ilmu ta'allum wa innamal hilmu bitahallum. Sesungguhnya ilmu itu bisa dipelajari dengan proses belajar. Dan sesungguhnya al-hilmu ataupun sopan santun, ataupun mungkin menyangkut masalah kesabaran, menyangkut masalah tindak tanduk, menyangkut masalah akhlak, ini juga bisa diusahakan. Sehingga ada sebagian di antara hadis nanti akan ada bahasan di saat Nabi Muhammad SAW ini nanti di awal hadis. Nanti akan ada pembahasan bahwa dua hal yang dicintai Nabi Muhammad SAW terhadap seorang sahabat yang bernama Asyaj ibn Abdul Qais itu adalah dua hal, yaitu al-hilmu wal ana'ah, kesantunan, ketidak tergesa-gesaan yang dimiliki oleh sahabat-sahabat ini. Nanti insyaallah hal ini akan kita bahas di awal hadis dari bab ini ya ikhwah sekalian. Jadi nanti tadi kan bahasannya babul hilmi, bab tentang kesantunan. Santun tadi itu kita artikan ataupun diartikan oleh para ulama adalah bisa menahan diri untuk tidak melepaskan amarah yang menggebu-gebu. Di saat faktor-faktor penunjang amarah itu ada, di saat dimungkinkan dia melampiaskan amarahnya, kemudian dia bisa menahan diri dia. Ini yang disebut sebagai al-hilm. Kemudian ada tadi disebutnya juga adalah al-anatu, ya tau'adah. Tau'adah itu apa? Adalah tidak gerusa-gerusu, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu. Diajak misalnya ada orang nawarin untuk menikah, ini pengen jawaban segera misalnya. Ini ada seorang akhwat dia pengen dinikahi, pengen jawabannya hari ini, pengen jawabannya hari ini. Ini kan menyangkut masalah pernikahan, pernikahan. Pernikahan itu tidak cukup mencari sehari kemudian ketemu. Perlu ada penyelidikan tentang bibit ataupun bobotnya, tentang akhlak orang yang mau menikah dengan dia. Perlu penyelidikan, perlu nanya tetangganya bagaimana, perlu nanya nanti sikapnya dia terhadap orang tuanya bagaimana, perlu nanti mengetahui akhlak terhadap teman-temannya bagaimana, sehingga nggak bisa diputuskan untuk sehari itu kemudian dia jadi. Apalagi nggak ada rekomendasi dari orang lain.
Lain lagi nanti kalau seandainya ada suatu rekomendasi, ini adalah sudah diketahui oleh si fulan, dan fulan adalah sahabat antum, dan sahabat antum tahu keadaan dari akhwat yang minta untuk dinikahi. Begitu juga nanti seorang akhwat saat ditawari untuk menikah, perlu penyelidikan terlebih dahulu, nggak cukup sehari, tapi perlu waktu, bukan untuk pacaran ya, tetapi adalah untuk nyelidiki keadaan mau yang menjadi suatu pasangannya. Keadaan semacam ini ya ikhwas sekalian, kalau kita tidak gerusa-gerusu dalam memutuskan sesuatu, maka ini yang disebut sebagai al-anatu. Termasuk misalnya dalam hal bisnis, apalagi nanti yang menyangkut masalah mungkin dananya, modalnya cukup banyak, perlu ada riset masalah tempatnya strategis ataukah tidaknya, kemudian nanya tentang terhadap orang-orang yang mungkin lebih mengetahui, yang pengalamannya sudah banyak. Berarti enggak gerasa guru. Nanti ini pun akan dibahas di dalam bab ini, sehingga nanti orang-orang yang semacam ini yang ada pertimbangannya, maka insya Allah dia akan aman. Kemudian di poin berikutnya ada tadi itu adalah warifku. Tentunya ini adalah kelemah lembutan. Langsung kita bahas firman Allah Subhanahu wa taala di awal bab ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan rasa amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat suatu kebajikan. Di sini ada 3 tingkatan ya, ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya, padahal dia bisa melampiaskan amarahnya. Berarti ini adalah level yang pertama. Orang yang dibuat marah, pengennya secara normalnya dia itu melampiaskan rasa amarahnya. Kalau ada suatu dendam, pengennya dendam ini terbayarkan. Kalau seandainya ada suatu yang kejengkelan dalam hati, pengennya kejengkelan dalam hatinya ini kemudian terhilangkan. Tentunya ini ya ikhwas sekalian, kalau misalnya dia tetap melampiaskan amarahnya, tentunya dia ini adalah orang yang lemah. Kata Nabi Muhammad SAW, asyadidu, orang yang kuat bukanlah orang yang jasadnya kuat ataupun yang fisiknya kuat, tetapi adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Ini adalah orang yang kuat. Sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW, laisa syadidu bisur'ah, walakin asyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang bisa menguasai dirinya di saat dia dalam kondisi marah. Tadi ini ya ikhwah, berarti itu adalah level yang pertama. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang mau memaafkan orang lain, level yang kedua. Setelah dia bisa menahan amarahnya, kemudian dia bisa maafkan. Ini adalah level yang kedua, padahal dia bisa untuk melampiaskan amarahnya. Kalau seandainya dia itu tidak memaafkan, kalau misalnya ada orang menzalimi orang lain, orang lain, kemudian dia ini memaafkan, maka dia menempati level yang kedua ini dari si keutamaannya. Kalau seandainya dia nggak memaafkan dan pengen untuk mengambil haknya, apakah dia berdosa? Tentunya dia nggak berdosa karena dia mengambil haknya, karena haknya diambil oleh orang lain. Misalnya sampai dibawa ke pengadilan, kemudian dia ambil haknya. Karena kenapa kata Allah SWT, wala man intasara ba'da dzulmi fa ulaika ma 'alaihim min sabil, kata Allah SWT. Dan sungguhnya orang-orang bila diri sudah teraniaya ataupun setelah terzalimi, tidak ada satupun dosa yang terhadap mereka. Dari segi apa? Kalau seandainya dia itu mengambil haknya yang telah dizalimi oleh orang lain. Tetapi kalau misalnya dia itu memaafkan orang yang telah menzaliminya, maka nanti dia menempati level wa'afina 'anil nas. Tadi ini ya ikhwah,
ada kejadian barusan tadi kita terjadi pada anak karena tergesa-gesa dan juga agak macet, agak sedikit agak merayap. Anak agak dekat dengan sebuah mobil, dengan sebuah mobil. Tahu-tahu mobil yang ada depan anak dia ngerem mendadak. Kemudian motor anak brek nabrak bagian pinggirnya. Sampai mobil yang sebelum warnanya silver menjadi warna merah cat motor anak. Orang yang buka kaca. Kemudian anak bilang, "Mohon maaf, Pak." Kemudian dia begini. Sebelumnya dia mau marahin. Tetapi setelah anak bilang, "Mohon maaf, Pak," dia ya udah enggak jadi masalah. Ini hati anak belum tentrem nih. Belum tentrem. Anak merasa bersalah. Walaupun toh ternyata setelah nanti beliau bercerita ternyata bukan kesalahan anak juga. Karena dia ngerem mendadak. Karena ada ibu-ibu yang juga mungkin mau jatuh, mungkin meleng sedikit katanya. Ibu-ibu meleng sedikit sehingga dia merem mendadak dan efeknya adalah tabrakan beruntun tadi ini. Anak kemudian anak nunggu dia ini, dia minggir tuh enggak. Kalau seandainya minggir berarti akan ada urusan diperpanjang. Ternyata dia jalan terus, hati anak enggak tentram. Anak minggir. Kemudian anak minggir. Mendahului dia kemudian minggir. Setelah dia melihat anak minggir, dia ikut berhenti. Anak ucapan mohon maaf lagi. Padahal dia kalau seandainya dia bisa melampiaskan amarahnya, dia bisa. Kalau orang mudah marah, itu pasti akan marah. Walaupun toh aslinya bukan kesalahan anak pribadi. Anak nggak sengaja, dia juga ngerem nggak sengaja. Karena depannya ada orang. Orang ini bisa melampiaskan suatu amarah, kemudian dia bisa menahan amarahnya. Tidak lampiaskan. Tadi itu kejadian saat anak berangkat ke sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudah urusan beliau karena beliau pun termasuk orang marah. Ana merasa bersalah juga aslinya. Qadarullah masyafa'al. Ternyata orangnya bukan orang yang mudah marah dan dia maafkan enggak jadi masalah katanya. Enggak jadi masalah. Padahal sudah tergesa-gesa juga dia. Ana tergesa-gesa, dia juga tergesa-gesa. Ada 2 penumpang atau 3 penumpang semuanya dalam keadaan welcome, enggak jadi masalah. Ya ikhwas sekalian, ada unsur yang membuat mungkin dia bisa marah, tapi dia enggak marah. Berarti orang ini masuk dalam level yang kedua. Kalau seandainya kemudian setelah dia turun maafkan anak, kemudian dia ngasih sesuatu kepada anak, ini mencapai level yang ketiga. Sudah dikasih hati kemudian minta ampelah. Wal 'afiyan nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat suatu kebaikan. Ya ikhwas sekalian, ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ini kita perlu untuk terus berusaha bersabar, latihan dalam bersabar di saat menghadapi suatu permasalahan. Dan jangan gerasa-gerusu di saat kita dalam kondisi marah. Perlu untuk berusaha mengendalikan amarah dengan berwudu. Perlu untuk ganti posisi. Ini kasusnya di saat kita itu punya masalah terhadap orang lain, yang ada kemungkinan bahwa nanti kita menzalimi orang lain tersebut. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang wal kadhimin al ghaidha wal 'afina linnas wallahu yuhibbul muhsinin insyaallah ya rabbal alamin. Sudah habis? Semoga bermanfaat yang kita bahas dalam pertemuan kita kali ini insyaallah, dan semoga Allah maafkan, ampuni segala kesalahan kita insyaallah, baik yang sengaja ataupun yang tidak disengaja insyaallah ya rabbal alamin. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah untuk terus mau mengaji insyaallah. Semoga Allah mudah kita semuanya untuk praktek kebaikan yang disampaikan dalam kajian insyaallah ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.